Hai everyone, gimana kabar asmara kamu hari ini? Berbunga-bunga atau berlayu-layu nih? Semoga berbunga-bunga aja lah ya. Nah, buat yang lagi galau, pilu, gundah gulana, tenang aja. Karena hari ini Niken akan nemenin kamu di Storynema Uwu. Spesial buat kamu dan anime yang bakal Niken ceritain kali ini adalah Horimiya Season 1, part yang ketiga. Jadi, udahlah ya daripada kelamaan. Dengerin aja cerita Niken hari ini, hanya di Storynema Uwu. その子と間違えてませんか？吉川さんの顔は知ってるけど、その堀さんって子のことは知らないよ。人違いじゃないよ。そうですか。 Oke, ngelanjutin part kemarin nih guys. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Yuki mastiin lagi ke Yanagi apa dia nggak salah orang. Dengan percaya diri, Yanagi bilang kalau dia emang sudah mengincar Yuki dari jauh-jauh hari. Bahkan, Yanagi nggak kenal siapa itu Hori. Namun tiba-tiba saja Toru, Miyamura, dan Hori muncul nih guys. Nah, disitulah kekonyolan Yanagi muncul. Dia nggak bisa membedakan yang mana Hori, Miyamura, dan Toru, tapi yang dia tahu hanyalah Yuki. ちょっと目が悪いのよ。ちょっとなの。石川くんもいたんですね。堀です。じゃあこの方は？先日も会った石川です。面白い。 Nah, pas di kelas, Hori lagi nyoba ngerubah gaya rambut Miyamura tuh. Tapi siapa sangka penampilan Miyamura yang baru itu berhasil menarik perhatian cewek-cewek yang lain guys. Otomatis, hal itu pun membuat Hori cemburu. Bahkan saking cemburunya, Hori pun maksa Miyamura untuk segera pulang saat ini juga. 宮村くんかわいい。ねえ、ずっとこのままでいなよ。堀さんにしてもらったの？堀、宮村は悪くない。早く帰るわよ。Saat di jalan, Hori yang lagi ngambek nggak bicara apapun dan tetap berjalan sambil membawa tas Miyamura. Namun di tengah jalan, tiba-tiba muncul cowok berambut hijau yang nyapa Miyamura. Cowok itu adalah teman SMP Miyamura yang bernama Tanihara. Berbeda dengan Shindo, Tanihara ini adalah salah satu teman dekat Shindo yang ngelarangnya berteman dengan Miyamura. Di sana, Tanihara mulai melecehkan Miyamura yang masih aja kelihatan lemah. Apalagi sampai nyuruh ceweknya buat membawakan tasnya. Ngelihat Miyamura yang diam saja, Hori nggak rela dong pacarnya diperlakukan kayak gitu. Dan bener aja guys, Tanihara malah babak belur di tangan Hori. Nah, tahu sikap Hori yang membelanya tadi, Miyamura pun merasa sangat senang sekali. Karena sekarang ada yang selalu membelanya sekuat tenaga apabila dia disakiti. かわいそうな。ねえ。うせろ。え、ってさ、宮村の悪口をさ、向かってきたわけよ。うん。 Di hari lainnya, Hori ternyata masih saja nyuruh Miyamura buat bersikap kasar padanya. Mungkin di mata Hori, dengan sikap seperti itu Miyamura akan terlihat sangat keren. Tapi tidak dengan Miyamura nih guys, dia bahkan selalu saja ngehindar dan mengatakan kalau nggak bisa berbuat kasar kepada Hori. Nah, pas Miyamura debat dengan Hori, tiba-tiba saja Shindo muncul dan menyemangati Miyamura. Tapi siapa sangka, ternyata Shindo juga mau melihat Miyamura bersikap kasar nih guys. Bahkan, Shindo dengan senang hati nawarin dirinya buat nampar Hori. Tentu saja Miyamura nggak mau hal itu terjadi dan Miyamura pun maksa Hori buat pulang. 俺でよければいつでも相談に乗るのに。行こう、堀さん。行くぞ、京子。じゃあな、進藤。あとエロくねえか。 Pas di tengah jalan, Hori pengen mampir ke Indomaret dulu nih guys. Namun di sana, mereka nggak sengaja ketemu sama Tanihara lagi. Tapi anehnya, Tanihara dan teman-temannya malah ketakutan pas melihat Hori ada di situ. Nah, pas mereka berdua mau pergi, Tanihara nggak sengaja melihat Miyamura lagi nampar Hori. Dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Menurut Tanihara, kalau Hori sampai tunduk pada Miyamura, berarti Miyamura jauh lebih mengerikan daripada Hori. くそ、今度会ったら。モンスター。宮村にも逆らえねえ。おっかねえ。 Balik lagi ke Miyamura dan Hori. Di sepanjang jalan, Miyamura merasa nggak enak ke Hori nih guys. Tapi, Hori malah tersenyum bahagia ketika diperlakukan kasar sama Miyamura. Buat ngebalas rasa bersalahnya, Miyamura pun memeluk Hori. Namun karena Miyamura nggak sanggup lagi menghadapi fetish Hori yang aneh, akhirnya dia memutuskan untuk minta saran ke ayah Hori.
Nah, setelah mendengar penjelasan dari Miyamura, akhirnya ayah Hori ngasih tahu kalau Hori mungkin saja menyukai sisi lain dari Miyamura. 単にギャップをさ楽しんでんじゃないの？ゴーレムを飼いならしたと思って。そうっすね。ちょっと早く出てよ。土星論。あー耳が痛い。 Di sisi lain, Tanihara mimpi buruk tentang Miyamura yang kembali membahas masa SMP. Di mimpinya itu, Miyamura diperlakukan enggak adil sama Tanihara. Dan gara-gara mimpi itu, Tanihara pun terbangun karena ngerasa nggak nyaman, hingga Tanihara pun mutusin buat nelpon Miyamura. Namun pas ditelepon, ternyata Miyamura nggak ngangkat telepon darinya nih guys. Alhasil, karena terus-terusan aja gelisah, akhirnya Tanihara pun datang ke toko milik Miyamura. Di sana, Tanihara berbasa-basi dengan mengatakan kalau dia pengen beli kue. Tapi sayang seribu sayang, ternyata toko Miyamura udah tutup nih guys. Sedangkan Miyamura yang sangat gugup nyaranin Tanihara buat datang lagi besok. Dengan malu-malu, akhirnya Tanihara pun setuju dan akan balik lagi di keesokan harinya. すみません。明日はお休みなので。じゃあ、また明後日来るわ。じゃあ、また来るわ。うん。 Nah, di perjalanan pulang, Tanihara keinget lagi nih sama masa SMP-nya. Sebenarnya Tanihara ini dulu pernah memfitnah Miyamura hanya karena Miyamura lupa memberi makan kelinci. Padahal saat itu, Tanihara yang seharusnya ngasih makan kelinci. Tapi karena Tanihara ini lupa dan takut dimarahi oleh guru, dia malah mengkambing hitamkan Miyamura. Dan sejak saat itulah, hubungan mereka pun jadi semakin renggang nih guys. 宮村、俺さ、俺なんだ。その一言が言えていたらと、今さら胸が痛かった。 Pas musim dingin datang, Hori dan Miyamura lagi berjalan menuju sekolah. Namun di tengah jalan, mereka nggak sengaja ketemu lagi nih sama Tanihara. Entah ada angin apa, Miyamura dan Tanihara malah jadi gugup satu sama lain. Padahal akhir-akhir ini mereka lagi nyoba buat memperbaiki hubungan mereka. Kekakuan antara Miyamura dan Tanihara ini malah bikin Hori jadi jengkel sendiri guys. Dia justru curiga kalau Tanihara ini punya rasa ke Miyamura. Mendengar itu, Tanihara pun nyuruh Hori buat nggak curiga ke dia. Justru yang harus dicurigai Hori adalah si Shindo. Tapi nggak lama, Shindo muncul di belakang mereka. Dan bener aja guys, hal itu malah bikin suasana dan kecurigaan Hori semakin menjadi-jadi. Ngelihat Hori yang lagi bad mood, Tanihara pun segera ngajak Shindo buat pergi dari situ. チカちゃんとは仲良くしてる？二人で用を明かしてるんだけどな。シド、マックついてきて。よ。バーガー食えないな。 Nah, setelah Shindo dan Tanihara pergi, Hori pun bilang ke Miyamura buat nggak deket-deket lagi sama cowok mulai dari sekarang. Karena Hori akan lebih sakit hati kalau ada cowok yang suka sama Miyamura. Ngedenger itu, Miyamura mau nggak mau nyuruh Toru, Sengoku, dan Iura buat menjaga jarak mulai dari sekarang. じゃあ約束して。もし私以外を選ぶのなら女。どんな転がり方？男子は近づかないでください。行かないよ。言い切っちゃったよ。 Di tempat lain, terlihat Yuki lagi berbelanja sama kakaknya nih guys. Di sana dia nggak sengaja bertemu sama Yanagi. Dan kali ini Yanagi udah pakai kacamata, sehingga dia bisa ngelihat jelas Yuki. Di situ, mereka hanya ngobrol singkat karena Yanagi takut kalau Toru akan salah paham pas melihat mereka. Akhirnya Yanagi pun pamit buat pergi. Nah, saat melihat Yanagi pergi, Yuki keinget kalau ternyata dia udah jahat banget sama Yanagi. Bahkan demi perasaannya kepada Toru, dia sampai menolak orang sebaik Yanagi. Dan hubungan pura-pura yang sedang dijalani Yuki sama Toru udah sangat menyakiti hati dua orang guys, yaitu Yanagi dan Sakura. Bahkan si Yuki juga sempat bilang ke Sakura kalau mereka emang pacaran beneran saat Sakura mastiin tentang hubungan mereka. Hal itu terpaksa dia lakukan karena berharap hubungan itu bakal jadi kenyataan. Namun tindakan yang dia lakukan itu sebenarnya bikin dia merasa bersalah karena udah membuat Sakura sedih. Hingga dia pun akhirnya memutuskan untuk nggak sekolah guys. Tentu aja hal itu bikin Hori dan yang lainnya khawatir karena nggak dapat kabar apapun dari Yuki. Sementara di rumah, kakak Yuki ngasih tahu kalau barusan Hori nelpon. Dan karena HP-nya mati, Yuki pun segera menyalakan HP-nya itu. Semua pesan pun segera muncul mulai dari Hori hingga pesan dari Toru. Nah, saat ngelihat pesan Toru, Yuki seketika terkejut guys. Soalnya si Toru ngasih tahu kalau Sakura habis nembak dia gitu. Dan karena pesan itulah, Yuki pun akhirnya memberanikan diri untuk masuk sekolah. Yuki!
いや、元気そうだよ。 Hingga di keesokan harinya, saat ngelihat Yuki masuk sekolah, Toru segera memintanya untuk bicara berdua di atap sekolah. Toru pingin ngebahas mengenai pesannya kemarin, sementara Yuki sendiri udah pasrah kalau hubungan palsu mereka kemungkinan akan berakhir. Namun dugaannya itu ternyata salah guys. Faktanya, Toru ngejelasin kalau Sakura emang ngungkapin perasaannya, tapi entah kenapa Sakura nggak minta jawaban dari Toru. Ngedengar itu, Yuki sebenarnya sangat lega guys. Karena dia sama Toru tetap bisa ngelanjutin hubungan pura-pura mereka, meski Yuki sendiri ngerasa jadi orang paling jahat gitu ke Sakura. メール返事いらないって言われたんだけど。いらない？トール、その時言わなかったの？私はきっと積もって泥だらけのあの人が温かな桜なら。 Sedangkan di ruang OSIS, Sengoku ketemu tuh sama Sakura. Jadi, sejak Sakura curhat tentang masalah cinta, Sengoku jadi curiga kalau saat ini Sakura lagi naksir sama seseorang. Hal itu pun semakin diperjelas saat Sakura terdiam di depan jendela. Di sana dia ngeliat kalau Toru lagi jalan gitu sama Yuki. Karena penasaran, Sengoku pun akhirnya bertanya apakah Sakura baik-baik saja. Tentu aja Sakura menutupi kesedihannya itu dong. Dia bilang kalau dia baik-baik aja sambil tersenyum gitu. Sakura juga bilang kalau dia baru aja ditolak oleh seseorang. Ngedengar itu, Sengoku pun mencoba nenangin Sakura kalau orang yang udah nolak Sakura pasti orang yang bodoh. Namun Sakura hanya terdiam guys, dan gak lama dia pun menangis. Hingga untuk yang pertama kalinya, Sengoku akhirnya ngelihat Sakura menumpahkan air matanya. Aduh, sedih banget sih. なんかあったんじゃないかって。別に何もないの。告白する前に振られちゃった。マジでバカだな。頭が悪い。同級生が声を上げて泣くところなんて。 Keesokan harinya saat di kelas, Hori, Miyamura, Yuki, dan Toru sedang ngebahas siapa di antara mereka yang punya saudara. Jadi, kebanyakan sih mereka anak tunggal, kecuali Hori dan Yuki. Lalu Toru pun segera menimpali kalau Iura sebenarnya juga punya adik, hingga yang lain pun terkejut tak percaya. Masalahnya kelakuan Iura sama sekali nggak mencerminkan seorang kakak gitu guys. 週に下がいるってことだな。似てるけどちょっとツンツンしてたな。なんだよ、知らなかったのか。よーすなあなあ、この後バーガータ。あんたもっとしっかりしなさいよ。 Singkat cerita, pas jam istirahat, Miyamura membantu Honoka supaya nggak takut lagi gitu sama cowok. Ternyata nih, sejak kematian kakaknya, Honoka memang jadi takut kalau lagi deket sama cowok. Nah, Miyamura yang tahu latar belakang Honoka pun akhirnya bersimpati dan ingin ngebantu Honoka biar berani lagi. Dan dari sekian banyak temen cowok yang dikenalin ke Honoka, ternyata Honoka ini nggak suka tuh sama si Iura ini. Karena menurutnya, Iura terlalu berisik dan heboh. Makanya si Honoka jadi takut gitu guys. 沢田さんだ。やだ。ゆらくんも悪気があるわけじゃないし。あと、声がうるさい人も、いい人とか悪気がないとか。 Suatu hari, Iura ngerasa kalau badan sama tenggorokannya agak kurang enakan guys. Hori dan Yuki pun nyaranin si Iura pulang. Ya daripada memaksakan diri dan malah bikin orang di sekitarnya tertular, kan mending pulang aja toh. Dengan terpaksa, Iura pun akhirnya pergi ke ruang guru untuk minta izin agar diizinin pulang buat istirahat gitu. Nah, di tengah jalan, Iura bertemu Honoka yang sedang kesulitan membawa kotak guys. Tanpa berkata apapun, Iura langsung ngebantu Honoka tuh. Ya Honoka tentu aja kaget dong ngelihat Iura dengan versi diamnya. Bahkan saat Honoka mau ngucapin terima kasih, Iura malah nyuruh Honoka buat diem gitu. Sikapnya itu pun diartikan oleh Honoka sebagai bentuk kekecewaan Iura kepadanya guys. Padahal kan diemnya si Iura ini karena nggak pingin aja kalau penyakitnya itu sampai menulari Honoka. Semenjak kejadian itu, Honoka pun memutuskan untuk mencari Iura dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Namun saat dia mengintip ke ruang OSIS, ternyata Iura udah kembali ceria kayak biasanya tuh guys. Bahkan nih, saat Honoka mencoba ngobrol sama Iura, dia kembali pusing dengan ucapan Iura yang berisiknya minta ampun. Ya akhirnya Honoka pun kabur dari hadapan Iura. あれ？あ、宮
宮村はいないよ。堀さんはいるけど、河野さんと沢田さんじゃん。Singkat cerita, saat di rumah Iura, sang adik yang bernama Motoko kelihatan murung gitu gara-gara kejadian di sekolahnya guys. Jadi, si Motoko ini sekarang udah kelas 3 SMP dan bersiap mau masuk SMA. Dan SMA yang dipilih sama Motoko adalah sekolah yang terkenal dan cukup sulit buat diterima gitulah pokoknya. Apalagi begitu ngelihat nilai Motoko yang nggak terlalu bagus, wali kelas Motoko malah ngeremehin dan nyuruh Motoko agar memilih SMA lain. Awalnya sih, Motoko menutupi kesedihannya itu dari kakaknya. Tapi karena si Iura ini masih aja nanyain penyebab dia murung, akhirnya diceritain deh tuh sama Motoko. Nah, di saat ngedenger kalau adiknya udah dipandang sebelah mata, otomatis Iura kesel dong. Dia pun lantas menyemangati Motoko agar lebih giat belajar. Karena selama ini Iura ngelihat kalau adiknya udah sangat bekerja keras demi ngedapetin nilai bagus. Selain itu, Iura juga berpesan pada Motoko kalau dia nggak perlu malu masuk SMA lain, SMA Katagiri misalnya. Seragam dan fasilitasnya bahkan lebih bagus kok kalau dibandingkan SMA yang dipinginin Motoko. Ngedengar itu, Motoko pun seketika tersentuh guys. Dia nggak nyangka aja kalau kakaknya ini ternyata sangat perhatian gitu ke dia. Katagiri kureba iin ja ne. Omae no yareru toko made yatte mi na. Seifuku warito kawaii kara moto niau yo. Yuhan ippai tabero yo. Nah, dari kejadian sebelumnya, Iura pun akhirnya memutuskan untuk menemui Hori nih guys. Dia meminta Hori untuk membantu Motoko dalam belajar. Hingga sesampainya di kamar Hori, Motoko pun langsung mengeluarkan bukunya. Namun Hori justru meminta Motoko untuk nyantai dulu aja hari ini. Di situ Hori malah nanyain soal hubungan Motoko sama abangnya, si Iura. Dan terungkaplah sudah, kalau ternyata hubungan Motoko sama Iura ini dipenuhi dengan kegengsian satu sama lain guys. Sebenarnya mereka juga pingin saling peduli, tapi di waktu yang bersamaan, mereka malah sama-sama gengsi gitu. Hubungan kakak adik yang aneh ya guys. 仲いいんだね。よくないですよ。いつも短文だし、お兄ちゃんに嫌われてませんか？ Singkat cerita di sebuah restoran, Toru, Iura, dan Sengoku sedang makan tuh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Toru lako ngebahas tentang hubungannya sama Yuki. Iura dan Sengoku yang nggak tahu sebelumnya tentu aja kaget dong. Karena menurut mereka, kebersamaan Toru sama Yuki di sekolah terlihat sangat nyata gitu. Sengoku pun lantas menanyakan tentang perasaan asli Toru ke Yuki guys. Dan tak diduga-duga, ternyata si Toru ini jadi beneran suka gitu sama Yuki. Ya walaupun dia masih bingung juga sih, perasaannya itu bener atau enggak. Hingga pas di sekolah, Yuki pingin mabar lagi tuh di rumah Toru. Karena sebelumnya Yuki udah pernah main gitu ke rumah Toru, akhirnya Toru pun mengiyakan hal itu dengan gugup guys. Dan dari situlah Yuki ngerasa kalau pasti ada yang disembunyiin sama Toru. Soalnya Toru terlihat berbeda, nggak kayak sebelum-sebelumnya. 今日ゲームしに行ってもいい？あ、いや、今日はまあいいや。いらっしゃい。 Sepulang sekolah, mereka pun sampai di rumah Toru. Benar saja nih, Toru bertingkah aneh seakan-akan berusaha menyembunyikan kehadiran Yuki. Nah, saat Yuki dan Toru baru saja sampai, tiba-tiba di kamar ada suara wanita yang ngedeket memaksa buat masuk. Dan ternyata nih, dia adalah asisten rumah tangga Toru. Dia bernama Yashiro. Toru-kun. Otomodachi kiteru kara. Omochi shinai to. Dengan senyum penasaran, Yashiro memaksa masuk ke kamar dan menanyakan pada Yuki apa yang mau dia makan. Yuki yang gugup pun hanya bisa menjawab makan apa saja. Dan begitu mendapat jawaban, Yashiro pun segera pergi. Namun tiba-tiba aja si Toru meminta maaf atas kelakuan Yashiro ini guys. Karena Yashiro akan selalu bersemangat ketika ada orang yang datang, terutama kalau itu perempuan. Nah, untuk mencairkan suasana, Yuki pun kembali mengalihkan obrolan dengan ngebahas game nih. Selama bermain game itulah, Toru mulai ngerasa kalau lebih baik dia sama Yuki berada di hubungan seperti ini aja deh. Daripada ribet ya kan? 今日こそクリアするぞ。これで満足だな。トール、電源コードつないで。 Oke, geser di rumah Hori. Seperti biasa, keluarga Hori sangat menyukai kehadiran Miyamura. Mereka bahkan meminta Miyamura agar ngerayain Natal di rumah mereka aja gitu. Tapi sayangnya Miyamura kan punya toko kue, jadi ya mau nggak mau Miyamura pun terpaksa menolak ajakan itu guys. Dia harus membantu ibunya karena tanggal-tanggal inilah biasanya toko kuenya sangat sibuk. Gomen ne. Miyamura-kun!
Miyamura-kun! Setelah Miyamura pergi, Ibu Hori cukup seneng tuh pas ngelihat raport Hori yang hasilnya sangat baik. Sampai nggak lama, sang ibu pun ngebahas kalau tahun depan bakalan jadi pembagian raport yang terakhir bagi Hori. Ngedenger kata-kata enteng dari ibunya itu, entah kenapa si Hori malah jadi sedih guys. Dia nggak tahu aja dengan apa yang akan terjadi pada hidupnya setelah dia lulus nanti. 次成績出るときはあなた卒業じゃない。生じゃなくなってるんだ。あなたの検来年の今頃、私は何をしてるんだろう。 Singkat cerita, malam Natal pun akhirnya tiba. Ayah Hori sendiri masih sangat berharap Miyamura bakalan datang. Hori pun seketika ngasih tahu kalau Miyamura emang bakalan datang ke rumah, tapi ya cuman nganterin kue dan pasti nggak akan lama. Nah, karena ayah Hori ini emang pantang menyerah, dia pun mengajak Miyamura minum teh anget dulu di dalam rumah. Dan percobaannya itu ternyata berhasil nih guys. Oh, Miyamura-kun kita! あったかいもの出すわね。去年とはえらい違いね。 Nggak kerasa, ternyata udah 1 jam tuh Miyamura di sana. Dan karena dirasa udah cukup lama, Miyamura pun memutuskan untuk pulang. Seperti biasalah ya, Hori nganterin Miyamura sampai di depan gitu. Tapi kali ini Hori terlihat murung nih guys. Dan karena penasaran, Miyamura pun menanyakan alasan Hori bisa sampai murung gitu. Hingga akhirnya, Hori pun nyeritain alasan kegundahannya. Jadi sebentar lagi kan mereka udah mau lulus. Berarti mereka bakalan berpisah dong. Makanya Hori berharap meski mereka berpisah, dia bisa selalu bersama dengan Miyamura gitu. Nah, ngedenger hal itu pun, Miyamura tiba-tiba terdiam sejenak tuh guys. Sampai nggak lama, lah kok Miyamura malah ngajak Hori menikah. Ya Hori jelas kaget dong ngedenger itu. Namun dengan wajah yang tersipu malu, Hori pun mengiyakan ajakan Miyamura. Karena ya, sebenarnya Hori juga pingin hidup bahagia sama Miyamura. Nah, di tengah kegugupan mereka berdua itulah, suara telepon Miyamura tiba-tiba berdering, yang ternyata itu adalah panggilan dari ibunya yang nyuruh Miyamura untuk segera kembali ke toko. Ya tentu aja, Miyamura pun buru-buru pergi setelah pamit sama Hori tuh guys. 結婚しよ私が幸せにしてあげるよ。だから、あんたじゃ無理なのよ。うよろしくお願いします Hari-hari pun berlalu. Saat ini para murid kelas 3 membereskan loker masing-masing, karena sebentar lagi mereka bakalan lulus. Yuki yang kebiasaan nyimpen barang pribadi di lokernya, jadi kewalahan tuh buat ngebawa barang-barangnya pulang. Nggak cuman Yuki aja sih, ternyata Miyamura dan Toru juga sama. Hanya Hori dan Iura doang, yang selama ini rajin membawa barang pribadinya itu ke rumah. 日頃から持ち帰って。あ？堀少し頼めるかイオラは荷物少ないわね。身軽だったさっきまでの俺、グッバイ。堀さんは Nah, saat di ruang OSIS, Ayasaki lagi sibuk sama majalahnya nih ceritanya. Saat dia ngelihat kawanan jerapah, entah kenapa dia jadi pingin pergi ke kebun binatang gitu. Sengoku yang ngelihat hal itu pun menyarankan untuk naik mobil dan juga menginap, karena tempatnya sendiri ternyata cukup jauh guys. Yura pun akhirnya memiliki sebuah ide. Dia bakalan ngajak mereka ke sana, tapi ya harus nunggu sampai dia punya SIM dulu. Niatnya sih baik, tapi ya mau nungguin sampai kapan tuh? 僕も早く免許欲しいです。レミの行きたがってる動物園でもどこ Singkat cerita, masih seperti biasa. Sepulang sekolah, Miyamura selalu nyempetin buat main dulu ke rumah Hori, guys. Terlihat, saat itu Hori sedang tertidur pulas. Nah, entah kenapa begitu ngelihat wajah Hori yang sedang tertidur, Miyamura jadi keinget awal mula kedekatan mereka, gitu. Bisa dibilang sih, takdir yang terjadi dalam kehidupannya sungguh sangat luar biasa. Kalau saja si Miyamura nggak ketemu sama Souta, mungkin aja dia bakal ngejalani masa SMA-nya dengan sangat suram seperti dulu. Nggak ada warna sama sekali. Atau mungkin teman-temannya nggak bakalan sedekat sekarang dan memilih sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Miyamura membayangkan hal itu, sampai-sampai dia nggak sadar nih kalau Hori ternyata udah bangun. Ya tentu aja Hori nanyain alasan kenapa Miyamura sampai ngelamun gitu dong. Miyamura pun ngejawab kalau dia sangat bersyukur ditakdirkan bertemu dengan Hori. Dia juga berandai-andai, kalau misalnya cerita pertemuan mereka berbeda, pasti akan tetap menemui titik temunya, karena dia emang ditakdirkan bersama, baik itu dengan Hori maupun dengan teman-teman yang lain. みんながいる。自分はいる。世界は自分が望んだ方向へ。 Nggak kerasa, hari kelulusan akhirnya tiba. Sebagai ketua OSIS, Sengoku memberikan sambutan terakhir buat teman-temannya guys. Lalu setelah upacara kelulusan berakhir, Sengoku tiba-tiba mengejar Miyamura, gitu.
Namun sayangnya, pengejarannya itu harus terhenti karena Toru menghalangi jalannya. Sementara Miyamura telah berhasil melarikan diri ke atap sekolah tuh. ごめんね、わざとじゃないんだよ。ナイスじゃない。当時ナイスファイトだったぞ。後でちゃんと会長に謝らないとな。 Di atas sana, Miyamura kembali bertemu dengan Miyamura versi lamanya. Di sana, Miyamura yang dulu mengucapkan selamat atas kelulusan dan perubahan dalam hidupnya saat ini. Jadi, Miyamura yang dulu berniat akan pergi untuk selama-lamanya, agar Miyamura yang sekarang bisa percaya diri dalam menjalani kehidupannya. Sampai kemudian, komunikasi antara Miyamura yang dulu dan sekarang pun akhirnya terhenti ketika salah satu teman Miyamura yang sekarang mengajak Miyamura untuk mengikuti foto kelas gitu guys. 消えてあげる。卒業おめでとう。ああ、いたいた。宮村くん、早く戻った方が。クラスで集合写真撮るって。 Hari itu pun menjadi hari perpisahan bagi seluruh murid yang ada di sekolah, termasuk perpisahan perasaan. Misalnya seperti perpisahan perasaan antara Sakura pada Toru, ataupun Yanagi kepada Yuki. Cinta mereka yang bertepuk sebelah tangan akan meninggalkan perasaan yang mereka genggam selama ini di sekolah. ありがとう。私石川くんが好き。忘れない。またね。あら、また。 Nah, setelah bersenang-senang sama teman-teman sekolah, kini giliran mereka bertemu dengan keluarga masing-masing guys. Seperti biasa, Miyamura disambut oleh ayah Hori dengan sangat baik. Bahkan kalau dilihat-lihat, justru Miyamura lah yang kelihatan seperti anaknya ketimbang si Hori. Selain itu, ada Motoko yang melawan rasa gengsinya untuk ngejemput Iura. Dan karena Iura sedang ada di lingkungan sekolah, dia pun menunjukkan sikap riang gembira gitu di depan adiknya. Meski nyatanya sih dia sangat malu guys. Bahkan Motoko aja sampai nggak percaya loh ngelihat tingkah kakaknya yang kayak gini. 元来てたのか。今日早く帰ってこいってお母さん言ってたじゃん。まったく式長えっつう話だよな。よっしゃ、安心するわ。そんじゃあバイバイ。 Di tempat lain, Hori mengajak Miyamura makan sushi berdua nih ceritanya. Pas di tengah perjalanan, entah kenapa Miyamura kembali ngerasa bersyukur karena bertemu dengan Hori. Berkat Hori, dia bisa punya teman. Berkat Hori, dia lebih percaya diri. Dan berkat Hori, dia mempunyai seseorang yang bisa dia cintai. Entah apa yang harus dia lakukan untuk membalas jasa Hori di hidupnya selama ini. Menurutnya, kalau saja langit cerah di musim semi ini bisa digenggam, mungkin Miyamura akan memberikan itu untuk Hori. Sampai kemudian, cerita pun berakhir. こんなに明るい日常がつきまとうんだね。何かをしてあげられるかな。早く宮村。君一人にあげられたらな。生クリームのたっぷり乗ったケーキの方が君は好きそうだ。 Seneng deh kalau ceritanya happy ending gini, bikin mood Niken jadi gimana gitu. Iya kan guys? Oke deh, tungguin cerita asik lainnya bareng Niken, tentu aja di channel Story Nema UWU. Bye-bye!